Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-qail fi kitabillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat, hamba-hamba Allah yang hatinya selalu dipenuhi dengan kebaikan dan keikhlasan. Kesempatan sore hari ini, sebelum kita menyantap hidangan berbuka, mendengar kumandang azan, mari sama-sama sedikit kita menyaksikan tayangan yang insya Allah akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku sekalian, shaimin, shaimat dimanapun Anda berada. Satu hari, tatkala baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat tercinta, saat itu beliau mengatakan dan mengajukan sebuah pertanyaan. Ya ashabi, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku sayang, wahai para sahabatku tercinta, tahukah kalian siapakah yang disebut orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat? Bangkrut itu ibarat orang berdagang, modalnya belum pulang, utangnya sudah di mana-mana. Jadi kerugian besar. Orang-orang yang di hari kiamat itu siapa? Rasul mengajukan hal ini kepada para sahabat. Sehingga pertanyaan yang beliau ajukan itu muncul beragam jawaban yang berbeda dari para sahabat. Dan akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sebenarnya orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat, orang-orang yang merugi pada hari kiamat, yang nanti datang dia menagih pahala ibadah apapun bentuknya. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, mana pahala sholatku? Sehari semalam telah aku lakukan sebanyak 5 waktu, ditambah ibadah tahajudku di sepertiga malam, duhaku di waktu pagi. Lantas kemudian dia menagih lagi, ya Allah, mana pahala puasaku selama Ramadan? Bahkan Syawal 6 hari ku jalani, Senin Kamis ku kerjakan. Kemudian aku menagih lagi, ya Allah, pahala zakatku, infak dan sedekahku. Bahkan aku menagih, ya Allah, mana pahala haji dan umrahku. Ketika dia menagih kebaikan-kebaikan yang ia lakukan sepanjang hidupnya di dunia, baik itu sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada orang yang komplain. Di sisi lain ada orang yang protes, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keadilan Allah. Seraya dia berkata, ya Allah, betul ya Allah, aku sebagai saksinya di alam dunia. Dia ahli ibadah, rajin sholatnya, rajin puasanya, gemar tahajudnya, rajin berzakatnya, haji dan umrah benar dia lalui dan dia lakukan itu. Tapi di sisi lain, ya Allah, aku ingin meminta keadilan-Mu bahwa dalam hidupnya pernah menyakiti diriku. Aku sakit hati karena ucapannya. Dia pernah memfitnah aku, ya Allah. Dia pernah membuli aku, ya Rabb. Maka di sini aku menuntut keadilan-Mu, ya Allah. Sebab Engkau ahkamul hakimin, hakim yang seadil-adilnya. Ketika itu Allah bertanya kepada si fulan yang menagih seluruh amalannya yang ia lakukan sepanjang hidupnya di dunia. Benar kau fulan, kau pernah menyakiti dirinya, kau pernah memfitnah dirinya, kau pernah membuli dirinya. Di saat itu dia tidak bisa berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar ya Allah, mulutku pernah mencacinya, mulutku pernah memfitnahnya, mulutku ini pernah membulinya, sehingga ia sakit hati karena mulutku ini.
Maka saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan yang kau lakukan sepanjang hidupmu di alam dunia, apakah itu sholatmu, puasamu, zakatmu, haji dan umrohmu, semuanya akan aku berikan kepada orang yang pernah kau sakiti waktu di dunia. Akan aku berikan kepada orang yang pernah kau fitnah waktu di dunia. Dan dosa orang yang telah kau fitnah, dosa orang yang pernah kau sakiti, akan aku timpahkan kepada dirimu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu pemirsa, dimanapun Anda berada, kita jangan merasa bangga dengan ibadah kita selama ini. Baik itu sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji dan umroh kita. Tapi di sisi lain, terkadang kita tidak bisa menjaga lisan kita. Kita tidak pandai menjaga mulut kita. Mungkin dari mulut ini pernah menyakiti orang lain. Mungkin dari mulut ini pernah membuli orang lain. Mungkin mulut ini pernah memfitnah orang lain. Hati-hati saudara. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita masuk dalam kategori orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Mengerjakan ibadah, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, tapi pada akhirnya apa? Di saat kita menagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang tersakiti karena ucapan kita. Mereka protes minta keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarnya kita dari madrasah Ramadan, kita lebih bisa menjaga lisan kita, lebih bisa menjaga ucapan kita. Kalaupun ingin berucap, berucaplah yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, lebih baik kita diam. Sesuai dengan hadis Rasul, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika ia berbicara, ketika ia berkata, maka pembicaraannya, kata-katanya penuh dengan hikmah dan bijaksana. Kata-katanya baik, tidak menyakiti hati orang lain. Kalaupun ia tidak mampu, maka diam lebih baik baginya. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini insya Allah dapat bermanfaat. Selamat berbuka puasa, manfaatkan hari-hari Ramadan kita. Di sisa-sisa akhir ini, berdoa meminta kepada Allah agar ditakdirkan olehnya bertemu dengan satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.